Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Putri. Hari ini, kita akan membahas alur drama Korea, Marry My Husband. Cerita dimulai dengan Kang Ji-won, seorang wanita yang lagi berjuang melawan kanker perut stadium akhir. Bisa dibilang, hidupnya udah nggak mudah. Tapi, yang bikin lebih pahit adalah kenyataan kalau suaminya, Park Min-hwa, acuh padanya, membebaninya dengan hutang dan menghabiskan uang Ji-won yang harusnya untuk berobat. Suatu hari, Ji-won memutuskan buat pulang lebih awal dari rumah sakit. Karena uang berobatnya harus segera dibayar sedangkan uangnya dicuri Min-hwa. Ia juga berharap bisa ngobrol dengan suaminya tentang apa yang dia rasakan. Tapi begitu sampai di rumah, dia malah memergoki Min-hwa tidur dengan Sumin yang merupakan sahabatnya dari kecil. Mereka juga membicarakan uang asuransi yang akan didapat jika Ji-won mati. Hati Ji-won hancur dihianati suami dan sahabat karibnya. Konfrontasi pun nggak bisa dihindari. Ji-won, dengan penuh emosi, nuntut penjelasan dari mereka. Tapi, dalam kekacauan itu, Min-hwa mendorong Ji-won. Ji-won terjatuh dan mengalami cedera fatal. Inilah twist besar. Bukannya meninggal, Ji-won tiba-tiba bangun kembali di masa 10 tahun yang lalu di tahun 2013. Wah, Ji-won dapat kesempatan kedua. Dia bisa mengubah semua ini. Dengan tekad bulat, dia memutuskan buat balas dendam. Rencana pertama, membuat Min-hwa dan Sumin jatuh cinta satu sama lain, biar mereka bisa ngerasain sendiri apa yang pernah Ji-won rasain dulu. Ji-won mulai bergerak. Setelah kembali ke masa lalu, dia mulai menjauh dari Sumin, yang ternyata sering manipulasi dan cari keuntungan dari semua orang. Ji-won memutuskan buat fokus ke hal-hal yang positif dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman kerjanya. Salah satunya dengan Hu Yeon, seorang rekan yang tulus. Tapi, nggak hanya itu, Ji-won juga mulai melawan Sumin dengan cara yang cerdas. Dulu, Sumin sempat mencuri proposalnya dan dapat pujian dari manajer mereka. Tapi kali ini, Ji-won nggak tinggal diam. Dia langsung ajukan proposalnya dengan cara yang lebih terang-terangan, memastikan idenya diakui. Min-hwa yang saat itu masih pacar Ji-won, malah mulai tertarik sama Sumin. Wah, Ji-won nggak tinggal diam. Dia mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk mempercepat rencana balas dendamnya. Ji-won diundang ke reuni SMA-nya. Dengan bantuan temannya, Hu Yeon, Ji-won mendapatkan makeover total, termasuk potongan rambut pendek yang stylish. Penampilannya yang baru membuat semua orang terkejut saat dia hadir di reuni tersebut. Di reuni, Ji-won menghadapi kenangan pahit dari masa lalu. Namun, dengan keberanian yang baru, dia menghadapi para pembuli dan membuktikan bahwa tuduhan mereka terhadapnya tidak benar. Dulu saat SMA Ji-won dibully habis-habisan oleh teman-temannya tanpa sebab yang jelas, tapi ia bersyukur masih ada Sumin yang terus bersamanya. Kini ia tahu ternyata Suminlah yang membuat ia dibully. Sumin mengatakan pada teman-temannya Ji-won merebut pacarnya En-ho. Sumin yang dulu memanipulasi situasi, mulai merasa terpojok. Ditambah En-ho datang ke reuni itu dan mengatakan ia tak pernah berpacaran dengan Sumin tapi dulu ia naksir Ji-won. Sementara itu, Ji-hyuk yang merupakan bos Ji-won, yang tampaknya mengetahui masa depan, terus mengamati Ji-won dan berusaha melindunginya dari jebakan yang mungkin dipasang oleh Sumin. Kedatangan En-ho ke reuni juga karena Ji-hyuk, agar En-ho bisa membantu Ji-won menghadapi teman-temannya dulu. Setelah itu kita dibawa kembali sebentar ke tahun 2005, di mana Ji-won yang sedang mabuk bertemu dengan Ji-hyuk. Malam itu, Ji-won baru saja kehilangan ayahnya dan putus dengan pacarnya. Dalam keadaan mabuk, dia menggigit Ji-hyuk, dan mereka akhirnya tidur di taman. Keesokan paginya, saat Ji-hyuk bangun, Ji-won sudah tidak di sampingnya. Kembali ke masa sekarang, Ji-hyuk tampil dengan penampilan baru yang lebih rapi dan modis serta mulai terlihat lebih sering memperhatikan Ji-won. Min-hwa merasa cemburu melihat perubahan ini dan memberitahu Ji-won bahwa Ji-hyuk tertarik padanya. Namun, Ji-won tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Sumin, yang selalu berusaha mendekati Ji-won, mencoba untuk terlibat dalam ide proposal meal kit yang sedang Ji-won kerjakan dengan mendekati manajer mereka Gyeong Yuke. Gyeong Yuke yang terhasut oleh bujuk rayu Sumin mengambil alih proposal yang ditulis Ji-won dan menghapus nama Ji-won dari daftar penulisnya. Hal ini membuat Ji-won merasa kecewa. Di sisi lain, Ji-won bertemu dengan En-ho lagi. En-ho menunjukkan surat yang membuatnya dulu marah pada Ji-won, yang katanya ditulis oleh Ji-won. Namun, Ji-won menyadari bahwa surat tersebut bukan ditulis olehnya, melainkan oleh Sumin yang bisa meniru tulisan tangannya. Hal ini semakin memperkuat kecurigaannya terhadap Sumin. Di saat bersamaan Min-hwa marah karena ia merasa Ji-won menjauhinya dan curiga Ji-won berselingkuh dengan Ji-hyuk. Min-hwa mulai bersikap kasar karena cemburu ditambah hasutan dari Sumin yang mengatakan mungkin Ji-won mirip ibunya yang tukang selingkuh. Saat Ji-won pulang, dia merasa diikuti dan mulai berlari. Ternyata,
Yang mengikutinya adalah Minhua yang marah dan menuduhnya tidak setia seperti ibunya. Jiwon yang sakit sekali mendapat tuduhan itu, tahu benar Suminlah yang cerita pada Minhua tentang ibunya, karena hanya Sumin yang tahu cerita tentang ibu Jiwon. Ketika Minhua mulai bertindak kasar, Ji-hyuk muncul dan menghentikannya tepat waktu. Jiwon kemudian menyadari bahwa Ji-hyuk memiliki perasaan padanya dan mereka mulai lebih dekat satu sama lain. Ji-hyuk tiba-tiba pingsan saat mengantar Jiwon pulang. Ternyata, dia kelelahan akibat stres. Setelah sadar di rumah sakit, Ji-hyuk lebih khawatir tentang Jiwon yang sebelumnya mengeluh sakit perut. Jiwon meyakinkan bahwa dia sudah menjalani CT scan dan semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Minhua dan Sumin semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan Jiwon mulai merasakan ada yang tidak beres antara mereka. Di kantor, ide milkitan yang Jiwon usulkan telah diambil alih sepenuhnya oleh manajer Gyeong UK tanpa namanya tercantum. Jiwon yang kecewa merencanakan untuk menggagalkan proyek itu. Dengan pengetahuannya tentang masa depan, Jiwon tahu bahwa Direktur Wang Hong-in akan segera terlibat dalam skandal yang akan merusak reputasinya. Dengan itu Jiwon menyarankan pada manajer Gyeong UK untuk menjadikan Direktur Wang Hong-in wajah kampanye Milkit. Gyeong UK yang merasa ide Jiwon itu akan menguntungkannya setuju, dan menjadikan Direktur Wang brand ambasador produk mereka. Awal peluncuran produk Milkit berjalan sangat lancar dan publik sangat antusias. Direktur Wang Hong-in sangat senang dan bertanya pada manajer Gyeong UK tentang siapa yang mengusulkan dirinya menjadi brand ambasador. Manajer Gyeong UK mengaku dirinya lah yang mengusulkan itu. Direktur Wang sangat senang dan memuji kepandaian manajer Gyeong. Skandal Wang pun terjadi. Video Direktur Wang yang bersikap kasar terhadap staf maskapai tersebar luas, dan kampanye paket nasak menjadi gagal total. Jiwon merasa puas karena rencananya berhasil. Jiwon yang sangat senang karena rencananya berhasil, merayakan dengan mendengarkan lagu BTS. Jiwon dan Ji-hyuk berbicara tentang lagu BTS favorit mereka, Dynamite, dan Spring Day. Percakapan ini mengungkap bahwa mereka berdua mengetahui masa depan. Karena saat itu tahun 2013 sedangkan Spring Day rilis tahun 2017 dan Dynamite rilis tahun 2020. Hal itu menandakan bahwa mereka memiliki hubungan yang lebih dalam dari yang terlihat. Jiwon dan Ji-hyuk sama-sama tahu masa depan. Jiwon yang menceritakan rencananya kepada Ji-hyuk tentang kehidupannya di masa depan dan di masa ini ia akan membalas dendam pada Minhua dan Sumin. Mereka berdiskusi tentang rencana Jiwon untuk membuat Minhua dan Sumin menikah, serta bagaimana mereka bisa mengubah takdir yang sebelumnya tragis. Mereka kemudian pergi ke apartemen Ji-hyuk, di mana Jiwon bertemu dengan kucing peliharaan Ji-hyuk yang langsung akrab dengannya. Di sini, Jiwon menjelaskan prinsip pertukaran setara yang mengatur kesempatan kedua dalam hidupnya. Ji-hyuk menyadari bahwa untuk menyelamatkan Jiwon, seseorang harus menggantikan posisinya. Namun ia tidak memberitahukan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dialah yang meninggal. Keesokan harinya, di kantor, muncul Lee Seok-jun, sekretaris kakek Ji-hyuk, yang datang untuk menyelidiki masalah proyek Milkit. Kedatangannya membuat Ji-hyuk khawatir, karena ia tahu bahwa Seok-jun dikirim oleh kakeknya untuk mengawasi hubungannya dengan Jiwon. Seok-jun memutuskan bahwa proyek Milkit akan dipimpin oleh Joran, meskipun Jiwon tetap menjadi anggota tim. Sementara itu, Minhua dan Sumin semakin dekat. Mereka bersemangat untuk bekerja sama dalam proyek Milkit dan merencanakan retreat perusahaan di waktu yang akan datang. Setelah bekerja, Ji-hyuk pergi ke sungai dan memikirkan semua yang telah dia pelajari, terutama fakta bahwa kematiannya tidak dapat dihindari kecuali seseorang mati sebagai gantinya. Dia kemudian bertemu dengan En-ho di restorannya, dan mengajukan pertanyaan untuk memastikan dia bukan orang dari masa depan juga. Ketika dia mabuk dan pingsan, En-ho menelepon Hu Yeon. Dia tiba untuk membantu, dan En-ho mengenalinya sebagai teman Jiwon. Di rumah, Jiwon mencoba menelepon Ji-hyuk tetapi tidak bisa. Keesokan harinya, Ji-hyuk dipanggil untuk berbicara dengan kakeknya. Kakeknya telah setuju untuk membatalkan pernikahan Ji-hyuk dengan seorang wanita bernama Yura. Ketika kakeknya minta untuk bertemu dengan Jiwon, Ji-hyuk tidak setuju. Dia kemudian pergi, bertekad untuk memastikan kebahagiaan Jiwon. Di kantor, orang-orang membicarakan nilai saham Roy Gental yang meningkat. Minhua menyalahkan Jiwon karena kehilangan sahamnya sendiri. Ketika Jiwon menjauh dari komputernya, Sumin melihat Jiwon telah membeli saham dan untung besar. Sumin kemudian ikut membelinya juga. Minhua yang sedang tak punya uang membujuk Jiwon untuk meminjamkan uang. Jiwon setuju. Di akhir pekan Minhua bahkan mengajak Sumin untuk pergi piknik bersama Jiwon, dengan tujuan mendekati Sumin tanpa sepengetahuan Jiwon. Saat piknik, Jiwon menerima telepon mendadak dan meninggalkan Minhua dan Sumin berdua. Minhua memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mendekati Sumin. Sementara Jiwon sebenarnya bertemu dengan En-ho,
yang memberinya bunga di depan kantor. Ji Hyuk melihat pertemuan ini dan merasa cemburu, namun tidak mengungkapkannya. Retreat dimulai. Selama retreat, mereka bermain permainan untuk menentukan tempat tidur. Jiwon berusaha mendapatkan bendera yang tersembunyi di sungai, namun hampir tenggelam. Ji Hyuk datang tepat waktu untuk menyelamatkannya dan menegurnya karena tidak meminta bantuan. Jiwon menjelaskan bahwa ia ingin melakukan semuanya sendiri untuk membedakan dirinya dari Sumin. Ji Hyuk kemudian menyatakan bahwa ia ingin menjadi tanah yang kokoh bagi Jiwon, menunjukkan keinginannya untuk selalu mendukung dan melindunginya. Jiwon, yang sedang tidak enak badan setelah hampir tenggelam, merenungkan pernyataan Ji Hyuk yang ingin menjadi tanah yang kokoh baginya. Sementara itu, Sumin, yang merasa tersinggung oleh sikap Jiwon, merencanakan balas dendam dengan mendekati Minhwa. Mereka akhirnya terlibat dalam hubungan terlarang yang disaksikan oleh Jiwon dari kejauhan. Meskipun ini bagian dari rencananya, Jiwon tidak bisa menahan rasa sakit akibat pengkhianatan tersebut. Jiwon dan Ji Hyuk membuat Minhwa dan Sumin lebih dekat dengan menugaskan mereka untuk melaksanakan acara pencicipan produk di sebuah supermarket. Tapi selama acara tersebut, mereka malah melakukan hal pribadi yang membuat mereka lalai memasang tanda peringatan mengenai alergen pada produk yang disajikan. Akibatnya, seorang pelanggan yang memiliki alergi kacang mengalami reaksi alergi serius setelah mencoba sampel yang mengandung kacang. Minhwa pun langsung menyelesaikan masalah itu secara pribadi tanpa sepengetahuan perusahaan. Selanjutnya, Minhwa, yang menghadapi masalah keuangan akibat investasi buruk, ia memutuskan untuk mempercepat rencananya menikahi Jiwon demi mendapatkan bantuan finansial dari orang tuanya. Dia mengatur lamaran mewah dengan bantuan teknologi drone, yang sebenarnya diatur oleh Ji Hyuk untuk membahagiakan Jiwon. Jiwon menerima lamaran tersebut, sambil berharap bahwa tindakan ini akan memicu Sumin untuk lebih berusaha merebut Minhwa darinya, sesuai dengan rencananya untuk mengubah takdirnya. Jiwon sengaja membuat Minhwa mengeluarkan banyak uang untuk membeli pakaian dan aksesori mewah sebagai persiapan pertemuan dengan orang tua Minhwa. Jiwon ingin menunjukkan kepada Minhwa betapa menyusahkan menjadi tunangannya. Saat pertemuan dengan orang tua Minhwa berlangsung, Jiwon datang terlambat dan mengenakan pakaian yang mencolok, yang membuat ibu Minhwa tidak senang. Selama makan malam, ibu Minhwa memberikan daftar tugas rumah tangga yang harus dilakukan Jiwon setelah menikah, termasuk merawat keluarga, memasak, dan membersihkan rumah. Jiwon awalnya setuju, tetapi marah ketika ibu Minhwa menghina ayahnya. Dia pun membatalkan pertunangan mereka dan meninggalkan restoran setelah sukses membanting Minhwa. Jiwon pun pindah ke apartemen baru yang dekat dengan Ji Hyuk untuk menghindari Minhwa. Minhwa yang marah besar setelah Jiwon membatalkan pertunangan mereka, mencoba mendekati Jiwon di kantor, tapi Jiwon langsung menamparnya dan mengungkapkan perselingkuhannya dengan Sumin di depan semua rekan kerja. Kantor pun heboh dengan gosip tentang Minhwa dan Sumin. Sumin yang hanya pegawai kontrak, diberhentikan saat itu juga. Sumin mencoba menghubungi Jiwon, tapi tidak mendapat respons. Sumin kemudian menulis surat palsu atas nama Jiwon untuk pelanggan yang sebelumnya mengalami reaksi alergi terhadap produk mereka, berusaha menjebak Jiwon. Namun, Jiwon segera menyadari bahwa itu adalah ulah Sumin dan membongkarnya di depan umum. Sumin sangat terpojok mengaku hamil dan meminta maaf kepada Jiwon. Namun, Jiwon tahu bahwa itu hanya kebohongan belaka. Jiwon dan Ji Hyuk semakin dekat. Pada malam Natal, Jiwon dan Ji Hyuk menghabiskan waktu bersama, dan Jiwon akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Ji Hyuk. Mereka pun berbagi ciuman pertama mereka. Minhwa yang sudah sangat terpepet dengan keuangannya dan masalah Sumin yang hamil, segera memutuskan untuk melamar Sumin. Mereka memberitahu ibu Minhwa dan segera mengatur pernikahan mereka. Semua masalah pernikahan diatur oleh ibu Minhwa menurut seleranya yang sudah sangat ketinggalan zaman. Sumin hanya bisa marah sendiri karena Minhwa pun tak peduli. Minhwa merahasiakan pernikahannya dari kantor. Tapi Sumin mengundang Jiwon. Jiwon yang diundang memberitahu Ji Hyuk. Ji Hyuk kemudian mengirimkan undangan itu pada Seok Jun yang merupakan kepala bagian SDM. Seok Jun pun mengirimkan undangan itu kepada semua karyawan. Minhwa marah besar ketika tahu teman sekantornya mendapat undangan pernikahannya. Hari pernikahan pun tiba. Jiwon menghadiri pernikahan Minhwa dan Sumin bersama Ji Hyuk. Di sana Jiwon memberikan amplop berisi gugatannya pada Minhwa untuk hutang Minhwa padanya. Kemudian Jiwon dengan tegas menyapa Sumin,
menyiratkan bahwa dia tidak akan membiarkan Sumin mendapatkan apa yang dia inginkan. Jiwon juga berterima kasih karena Sumin sudah memungut sampahnya. Saat pernikahan Sedan berlangsung, teman-teman Sumin yang dulu membuli Jiwon datang dan membuat kekacauan. Mereka membalas Sumin karena Sumin mengarang cerita dan membuat mereka dulu membuli Jiwon. Di saat yang sama rekan kerja Jiwon, Juran mengetahui bahwa dirinya terkena kanker perut. Setelah pernikahan, Jiwon dan Ji Hyuk pulang bersama. Sampai di apartemen mereka bertemu Yura, mantan tunangan Ji Hyuk. Yura mengatakan Ji Hyuk meninggalkannya karena Jiwon. Jiwon yang merasa dibohongi oleh Ji Hyuk mulai menjauhi Ji Hyuk. Dan ia juga hancur karena mendengar Juran terkena kanker perut, menggantikan posisinya yang harusnya mengidap penyakit itu. Jiwon kemudian lebih sering mendampingi Juran, memberi Juran semangat menghadapi penyakitnya. Sumin mendapatkan informasi, Ji Hyuk dan Hu Yeon adalah pemegang saham di perusahaannya dulu. Ia ingat perkataan Jiwon yang memintanya membuang sampahnya. Kini ia tahu, sampah yang dimaksud Jiwon adalah Minhwa dan sekarang Jiwon bersama Ji Hyuk. Sumin sangat marah Jiwon membuang Minhwa padanya. Sumin kemudian memberitahu Minhwa yang membuat Minhwa marah juga. Di saat bersamaan ibu Jiwon hadir lagi, meminta maaf karena telah meninggalkan Jiwon dan ingin memperbaiki hubungan mereka. Tapi kemudian Jiwon tahu ibunya hadir karena tahu Jiwon sedang dekat dengan orang kaya, Ji Hyuk. Setelah ketahuan, ibunya tidak meminta maaf, malah memaki dan meminta uang pada Jiwon. Jiwon tak memberikan uang. Jiwon tahu itu semua ulah Sumin. Sementara itu, Yura mendekati Minhwa untuk memperalatnya agar mau menyingkirkan Jiwon. Yura mengatakan Jiwon akan mendapat 80 miliar dari Ji Hyuk. Yura kemudian memberi banyak uang pada Minhwa untuk menghabisi Jiwon. Minhwa kemudian meminta bantuan Sumin menjalankan rencananya. Sumin kemudian mendatangi ayahnya yang sedang babak belur setelah pukuli debt collector. Dan ternyata ibu Jiwon berselingkuh dengan ayah Sumin. Sumin memberikan uang pada ayahnya untuk membayar hutang, tapi sebagai gantinya, mereka harus menghabisi Jiwon. Jiwon yang sedang dalam keadaan kalut memperingati kematian ayahnya. Saat dalam perjalanan pulang, ada truk besar yang menerjang ke arahnya. Tapi kemudian Ji Hyuk muncul dan menghalangi mobil Jiwon dengan mobilnya. Ji Hyuk pun tertabrak dan terluka parah. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Ji Hyuk memindahkan sebagian kekayaannya atas nama Jiwon. Ji Hyuk tahu Yura pasti akan mengincar Jiwon dan dirinya akan berusaha melindungi Jiwon walau nyawanya dipertaruhkan. Jiwon mendengarkan pesan suara yang dikirim Ji Hyuk sebelum kecelakaan. Ji Hyuk mengatakan ia kehilangan nyawanya karena kecelakaan tahun 2023. Dia kembali ke masa lalu untuk melindungi Jiwon. Jiwon mendengar pembicaraan Seok Jun dan bawahannya yang melaporkan kecelakaan itu direncanakan oleh Sumin dan ayahnya beserta ibu Jiwon. Jiwon menemui Sumin meminta Sumin tak mengganggunya lagi, tapi Sumin malah mengatakan ia keguguran karena Jiwon. Jiwon menyuruh Sumin berhenti berbohong. Minhwa mandul, jadi tak mungkin menghamili Sumin. Sumin mengatakan ia tak akan membiarkan Jiwon bahagia. Sumin tahu, ibu Jiwon selingkuh dengan ayahnya. Ayahnya meninggalkan Sumin karena ibu Jiwon. Tapi Jiwon tetap bahagia karena ayah Jiwon sangat menyayangi Jiwon. Itu tak adil. Maka dari itu Sumin mendekati Jiwon untuk merusak kebahagiaan Jiwon. Berbeda dengan Sumin, Jiwon mengatakan, ia sudah tahu semua. Ia tahu ibunya selingkuh dengan ayah Sumin walaupun Sumin selalu bilang ayahnya sudah meninggal. Jiwon tahu itu bohong, tapi Jiwon terus berteman dengan Sumin karena ia ingin Sumin bahagia walau ayahnya meninggalkannya. Jiwon selalu mementingkan kebahagiaan Sumin dulu baru dirinya. Sumin marah karena Jiwon membuah Minhwa padanya. Jiwon mengatakan itu ulah Sumin sendiri, dan itu belum berakhir karena masih akan ada yang lebih buruk dari itu. Jiwon mendapatkan pesan dari Juran. Juran mengatakan suaminya selingkuh. Jiwon khawatir. Sepertinya nasibnya akan berpindah pada Juran. Ji Hyuk akhirnya sadar. Jiwon merawat Ji Hyuk setelah dia sadar dari koma. Mereka berbagi momen emosional, dan Ji Hyuk berterima kasih kepada Jiwon atas perhatiannya. Namun, Jiwon merasa tak tenang karena takdir buruk yang dulu menimpanya kini beralih ke Juran. Dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk mengubah takdir tersebut. Sementara itu, Juran mengetahui perselingkuhan suaminya dan merasa tak berdaya. Jiwon membantunya dengan melaporkan suaminya ke polisi, berharap bisa mengubah takdir buruk yang dulu menimpanya. Namun, saat mereka tiba di rumah Juran, suaminya mengelak. Jiwon menyadari bahwa beberapa tanda yang ada di rumah tersebut mirip dengan takdir buruk yang dulu menimpanya, seperti permen yang tersebar di lantai dan sepatu hak tinggi merah. Dia segera menghancurkan meja kaca untuk mencegah Juran terluka. Tak disangka suami Juran mendorong Juran ke meja, tapi untung meja itu sudah dihancurkan Jiwon.
Seok Jun kemudian menjadi pengacara Juran untuk perceraiannya. Di sisi lain, Jiwon memutuskan untuk menggoda Minhwa agar takdir buruknya beralih ke Sumin. Dia membeli sepatu hak tinggi merah dan berpura-pura bertengkar dengan Ji Hyuk di kantor untuk menarik perhatian Minhwa. Setelah itu, Jiwon mengajak Minhwa minum dan membual tentang uang yang diterimanya dari ketua untuk putus dengan Ji Hyuk. Dia juga menyebutkan kecelakaan truk yang melibatkan ayah Sumin, berharap Minhwa terprovokasi. Ji Hyuk mengetahui, Minhwa ternyata sedang berselingkuh dengan Yura. Ia pun memberitahu Jiwon, yang langsung menghentikan rencananya menggoda Minhwa. Minhwa yang sudah sangat senang menyangka Jiwon kembali padanya dan sudah meminta cerai pada Sumin menjadi sangat marah karena merasa dipermainkan Jiwon. Minhwa yang sangat marah pun menyerang Jiwon dan hampir membunuh Jiwon. Untung Ji Hyuk datang tepat waktu menyelamatkan Jiwon. Jiwon yang selamat dari upaya pembunuhan oleh Minhwa merasa trauma dan cemas akan keselamatan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ji Hyuk terus mendukungnya, dan mereka semakin dekat satu sama lain. Rencana mereka kemudian adalah menjebak Minhwa agar ketahuan selingkuh. Di sisi lain, Enho kehilangan pekerjaannya karena Yura. Tapi untungnya Huyeon berhasil menjadikan Enho brand ambassador Milk Kid yang sedang dikerjakan Jiwon dan timnya. Ji Hyuk mulai mendekati Sumin dan mengatakan Jiwon selingkuh dengan Minhwa. Ji Hyuk meminta bantuan Sumin agar Jiwon kembali padanya. Sumin yang mendengar Ji Hyuk masih menginginkan Jiwon padahal selingkuh sangat marah. Karena Jiwon sangat beruntung tak seperti dirinya. Sumin sudah masuk jebakan. Kini Minhwa resmi dikeluarkan dari kantornya karena menyerang Jiwon. Minhwa yang sangat frustasi dan kesulitan keuangan menemukan tabungan Sumin yang sangat banyak. Ia pun menguras semua. Kemudian mendatangi Yura meminta bantuan sekaligus menawarkan bantuannya menyingkirkan Jiwon. Ji Hyuk yang mendapat informasi dari bawahan Yura bahwa Yura dan Minhwa sedang berduaan di kamar hotel, segera menghubungi Sumin dan mengatakan Minhwa dan Jiwon sedang di kamar hotel. Sumin yang marah segera datang ke hotel yang disebut dan berhasil memergoki Minhwa selingkuh. Tapi ia kaget karena selingkuhannya bukan Jiwon tapi Yura. Sumin merasa dikhianati dan marah. Sumin mengambil foto mereka berdua dan akan melaporkannya ke polisi. Tapi tindakannya dicegah oleh asisten Yura yang membuatnya tak sadarkan diri. Ketika tersadar, ia sudah di tempat yang berbeda. Minhwa mengatakan akan mendapatkan uang asuransi jika Sumin meninggal. Minhwa pun menyerang Sumin dan berniat menghilangkan nyawanya. Tapi Sumin bisa melawan dan berakhir Minhwa lah yang kehilangan nyawanya. Sumin melarikan diri. Yura dimintai keterangan atas kematian Minhwa tapi ia bisa lolos karena kekeuasaannya dan kurangnya bukti. Tapi Ji Hyuk berhasil memasukkan Yura lagi ke ruang interogasi karena ayah Sumin dan ibu Juwon ditangkap. Juran sembuh dari kankernya karena cepat ditangani dan ia juga telah bercerai dari suaminya. Enho dan Huyeon menjalin hubungan. Hubungan Juwon dan Ji Hyuk pun telah mendapat restu dari kakek Ji Hyuk. Tapi Sumin belum ditangkap. Jiwon dan Ji Hyuk tahu Sumin akan datang karena mereka mendapat informasi. Sumin terlihat membeli pengencer cat, yang pastinya ia akan menyebabkan kebakaran dan sepertinya di apartemen Jiwon. Mereka pun bersiap menghadapi Sumin. Sumin datang ke apartemen Jiwon dan menyerangnya. Tapi Jiwon bisa menyerang balik dan akhirnya Sumin ditangkap polisi. Yura dibebaskan, tapi ia sudah tak mendapatkan dukungan dari siapapun. Kejahatannya sudah terbongkar. Dalam keadaan emosi, ia mengendarai mobilnya dengan sangat kencang. Berakhir kecelakaan dan kehilangan nyawa. Kematian Jiwon digantikan Minhwa dan kematian Ji Hyuk digantikan Yura. Dalam tahanan Sumin tetap menceritakan kebohongan kisahnya dan Jiwon seperti di SMA dulu. Jiwon dan Ji Hyuk menikah. Mereka dikaruniai sepasang bayi anak laki-laki kembar dan seorang bayi perempuan. Hidup mereka bahagia dan saling mendukung. Cerita berakhir bahagia. Terima kasih telah menonton Cerita Putri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.